kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Akuntansi juga punya persamaan loh. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liability ditambah equity. Simpelnya, liability, liabilitas artinya utang. Equity, ekuitas artinya modal. Ketiga persamaan ini sama. Terserah teman-teman mau menggunakan bahasa yang mana. Saya yakin barang-barang yang teman-teman punya dari modal sendiri maupun utang. Semua yang kita punya itu seperti mobil, rumah, tas, motor, uang, sepatu, handphone, pakaian. Semua itu termasuk aset kita. Selepas bagaimana cara kita mendapatkannya, entah itu pinjaman duit orang lain, ataupun memakai pakai tabungan kita sendiri. Kalau liability itu sendiri secara simpel disebut dengan hutang atau hak orang lain. Misalnya, utang ke bank, utang ke orang tua, utang ke saudara, utang ke teman, utang ke abang. Ya ampun, banyak yang utangnya. Sedangkan equity itu sendiri ialah sisanya. Jadi aset kita dikurangi dengan liabilitas itu adalah modal kita, yaitu equity atau kocek kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil dengan harga 150 juta. Kita DP dulu nih 50 juta. Dan sisanya kita cicil dong. Jadi, aset kita itu 150 juta, yaitu berupa mobil. Liabilitas kita itu 100 juta, yaitu hak orang lain yang belum kita bayar, yang kita cicil tadi. Dan ekuitas kita itu adalah 50 juta. Dari tadi kita membahas tentang keseharian. Sekarang, kita akan ngomongin tentang aplikasi perusahaan. Bagaimana sih akuntansi ini digunakan di perusahaan? Kita akan banyak berandai-andai. Karena saya yakin pasti masih belum punya perusahaan. Yaitu, saya juga belum punya perusahaan. Jadi, kita berandai-andai aja ya. Mungkin suatu hari bisa punya perusahaan. Amin. Oke? 1 Januari 2014, Nona Kaila menginvestasikan uang sejumlah 12 juta rupiah sebagai modal awal usahanya. Di garis bawahi, menginvestasikan uang. Di sini kita usah tuliskan, yaitu pada tanggal 1 Januari. Kasnya bertambah, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Oke, di garis bawahi yaitu sebagai modal, berarti modalnya juga bertambah, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Keterangannya yaitu setor modal. Setor modal. Apakah ini sudah balance? Tentu. Sama-sama 12 juta rupiah. Sudah balance. Kita masuk pada transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2014, dibeli 10 pasang pakaian pengantin seharga 8 juta secara tunai. Dapat kita tuliskan pada tanggal 5 Januari. Di garis bawahi, 10 pasang pakaian pengantin, yaitu termasuk peralatan. Mengapa? Karena hanya terjadi penyusutan. Maka dibeli secara tunai, otomatis kas kita juga berkurang, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dibeli secara tunai, peralatan kita yang bertambah sebesar 8 juta rupiah.
Dan keterangannya yaitu membeli peralatan. Untuk menentukan apakah pekerjaan kita ini benar, kita akan menghitung 12 juta rupiah dikurang 8 juta rupiah, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Peralatannya masih 8 juta. Dan modal kita masih 12 juta rupiah. Kita tambahkan 4 juta ditambah 8 juta, 12 juta. Dan modalnya 12 juta. Apakah sudah balance? Tentu sudah. Benar. Kita masuk pada transaksi yang ketiga. Pada tanggal 9 Januari 2014, diterima pendapatan sewa pakaian pengantin sebesar Rp750.000 secara tunai. Di sini kita dapat tuliskan pada tanggal 9 Januari, digaris bawahi, diterima pendapatan. Otomatis kas kita bertambah, yaitu sebesar Rp750.000. Digaris bawahi secara tunai, dan modal kita juga bertambah, yaitu sebesar Rp750.000. Keterangannya yaitu pendapatan. Apakah kita ini pekerjaan yang sudah benar? Kita tentukan 4 juta rupiah ditambah dengan Rp750.000, yaitu Rp4.750.000. Peralatannya 8 juta rupiah. Modalnya yaitu 12 juta rupiah ditambah dengan Rp750.000 sama dengan Rp12.750.000. Apakah sudah balance? Rp4.750.000 ditambah dengan 8 juta sama dengan Rp12.750.000, dan modal kita Rp12.750.000. Balance sudah benar. Transaksi yang keempat. Pada tanggal 11 Januari 2014, dibayar beban laundry sebesar Rp95.000. Dapat kita tuliskan 11 Januari dibayar beban, digaris bawahi. Otomatis kas kita keluar, yaitu sebesar Rp95.000. Karena kas kita berkurang, modal kita juga berkurang, yaitu sebesar Rp95.000. Keterangannya yaitu biaya listrik. Keterangannya yaitu biaya laundry. Apakah ini pekerjaannya sudah benar? Kita tentukan Rp4.750.000 dikurang Rp95.000 sama dengan Rp4.655.000. Peralatannya masih 8 juta rupiah. Modalnya Rp12.750.000 dikurang dengan Rp95.000 sama dengan Rp12.655.000.
Rp4.655.000 ditambah dengan 8 juta sama dengan Rp12.655.000. Apakah sudah balance? Tentu, ini sudah balance. Benar. Kita masuk pada transaksi yang kelima. Pada tanggal 16 Januari 2014, diterima pendapatan sewa pakaian pengantin sebesar Rp225.000 secara tunai. Dapat kita tuliskan 16 Januari digarisbawahi diterima pendapatan. Kas kita bertambah yaitu sebesar Rp225.000. Digarisbawahi secara tunai, modal kita juga bertambah yaitu sebesar Rp225.000. Keterangannya kita tuliskan pendapatan. Apakah pekerjaan kita ini sudah benar? Kita lakukan. Rp4.655.000 ditambah dengan Rp225.000 sama dengan Rp4.880.000. Peralatannya masih sama, 8 juta. Dan modalnya 12 juta ditambah Rp225.000 sama dengan Rp12.880.000. Rp4.880.000 ditambah 8 juta sama dengan Rp12.880.000. Modal kita Rp12.880.000. Apakah sudah balance? Tentu sudah. Benar. Transaksi yang keenam. Pada tanggal 20 Januari 2014, kita masuk pada transaksi yang keenam. Pada tanggal 20 Januari 2014, dibayar beban listrik sebesar Rp200.000. Dapat kita tuliskan 20 Januari digarisbawahi dibayar beban. Kita mengeluarkan kas, berarti kas kita berkurang, yaitu sebesar Rp200.000. Karena kas kita berkurang, tentunya modal kita juga berkurang, yaitu sebesar Rp200.000. Dengan keterangan biaya listrik. Apakah pekerjaan kita sudah benar? Kita tentukan. Rp4.880.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp4.680.000. Peralatannya masih dengan Rp8 juta. Modal Rp12.880.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp12.680.000. Rp4.680.000 ditambah 8 juta sama dengan Rp12.680.000 dan modal kita Rp12.680.000. Apakah sudah balance? Tentu sudah. Benar. Masuk pada transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 24 Januari 2014, dibeli 2 pasang pakaian pengantin seharga Rp1.750.000 secara kredit. Dapat kita tuliskan 24 Januari digarisbawahi dibeli 2 pasang pakaian pengantin, yaitu termasuk peralatan, dan peralatan kita bertambah yaitu sebesar Rp1.750.000.
Digarisbawahi secara kredit. Berarti kita mempunyai utang yaitu sebesar Rp701.750.000 dengan keterangan membeli peralatan. Oke. Apakah pekerjaan kita sudah benar? Kita tentukan. Kas kita masih dengan Rp4.680.000. Peralatan 8 juta ditambah dengan Rp1.750.000 sama dengan Rp9.750.000. Utang Rp1.750.000. Modal Rp12.680.000. Kita tentukan Rp4.680.000 ditambah dengan Rp9.750.000 dan Rp1.750.000 ditambah Rp12.680.000. Apakah ini sudah balance? Tentu sudah benar. Yang ke-8, pada tanggal 27 Januari 2014 dibayar gaji karyawan sebesar Rp200.000. Kita dapat tuliskan 27 Januari. Digarisbawahi dibayar gaji. Kas kita berkurang yaitu sebesar Rp200.000. Harta kita berkurang, tentunya modal kita juga berkurang yaitu sebesar Rp200.000. Dituliskan pada keterangan yaitu gaji karyawan. Kita tentukan apakah ini sudah balance. Rp4.680.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp4.480.000. Peralatannya masih dengan Rp9.750.000. Utang masih dengan Rp1.750.000. Modal Rp12.680.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp12.480.000. Kita tambahkan Rp4.480.000 ditambah Rp9.750.000 sama dengan Rp14.230.000. Utang Rp1.750.000 dengan modal Rp12.480.000 sama dengan Rp14.230.000. Apakah sudah balance? Tentu sudah benar. Yang ke-9, pada tanggal 28 Januari 2014 diterima pendapatan sewa sebesar Rp300.000. Dapat kita tuliskan 28 Januari. Digarisbawahi diterima pendapatan. Kas kita bertambah yaitu sebesar Rp300.000. Kas kita bertambah dan modal kita tentunya juga bertambah yaitu sebesar Rp300.000. Pada keterangan yaitu pendapatan. Apakah untuk menentukan pekerjaan kita ini sudah benar? Kita lakukan. Rp4.480.000 ditambah Rp300.000 sama dengan
Rp4.780.000. Peralatannya masih Rp9.750.000. Utangnya masih sama dengan Rp1.750.000. Modal Rp12.480.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp12.780.000. Rp4.780.000 ditambah dengan Rp9.750.000 sama dengan Rp14.530.000. Dan utang Rp1.750.000 ditambah modal Rp12.780.000 sama dengan Rp14.530.000. Apakah sudah balance? Tentu sudah. Benar. Kita masuk pada transaksi yang terakhir. Pada tanggal 30 Januari 2014 dibayar beban iklan sebesar Rp125.000. Dapat kita tuliskan 30 Januari digaris bawahi dibayar beban. Kas kita berkurang yaitu sebesar Rp125.000. Kas kita berkurang, modal kita juga berkurang yaitu sebesar Rp125.000 dengan keterangan biaya iklan. Apakah pekerjaan kita sudah benar? Kita tentukan. Rp4.780.000 dikurang Rp125.000 sama dengan Rp4.655.000. Peralatannya masih dengan Rp9.750.000. Utang masih sama dengan Rp1.750.000. Modal Rp12.780.000 dikurang Rp125.000 sama dengan Rp12.655.000. Rp4.650.000 ditambah dengan Rp9.750.000 sama dengan Rp14.450.000. Oke. Utang ditambah modal Rp1.750.000 ditambah Rp12.655.000 sama dengan Rp14.455.000. Masuk pada laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi sama dengan pendapatan dikurang beban. Usaha Kayla Boutique, laporan laba rugi periode 31 Januari 2014 dapat kita tuliskan pendapatan. Terjadi pada dua transaksi, yaitu pada tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp750.000 dan pada transaksi 16 Januari 2014 sebesar Rp300.000. Kita tambahkan Rp750.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp1.050.000. Kita tulis beban. Di sini ada 3 transaksi, yaitu biaya listrik sebesar
Rp95.000 dan biaya laundry sebesar Rp200.000 serta biaya iklan sebesar Rp125.000 kita kurangkan, yaitu dengan pendapatan dikurangi beban. Kita kurangkan Rp1.050.000 dikurang Rp95.000 dikurang Rp200.000 dikurang Rp125.000 sama dengan Rp630.000. Rp630.000 yaitu laba bersih. Kita masuk pada laporan perubahan modal. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang price. Usaha Kayla Boutique laporan perubahan modal periode 31 Januari 2014. Dapat kita tuliskan modal awal kita yaitu pada transaksi yang pertama, yaitu menyetorkan uang sebesar Rp12 juta. Kemudian kita tuliskan laba bersih. Laba bersih dapat kita dapatkan dari laporan laba rugi, yaitu sebesar Rp630.000. Di sini dituliskan price karena tadi pada transaksi tidak terjadi price, maka kita tidak menuliskannya. Langsung kita tambahkan Rp12 juta ditambah Rp630.000 sama dengan Rp12.630.000. Rp12.630.000 yaitu termasuk modal akhir. Oke, ini sudah siap. Benar. Laporan yang terakhir yaitu laporan neraca. Harta sama dengan utang tambah modal. Usaha Kayla Boutique laporan neraca periode 31 Januari 2014. Dapat kita tuliskan di sini yaitu harta. Harta pada tabel persamaan dasar akuntansi yang pertama yang kita lakukan tadi yaitu terjadi kas dan peralatan. Kita buat kas. Kas kita yaitu dengan Rp4.650.000 dan peralatan kita Rp9.750.000. Kita tambahkan Rp4.655.000 ditambah Rp9.750.000 sama dengan Rp14.405.000. Kita tuliskan untuk utang dan modal. Utang yaitu Rp1.750.000 dan modal kita sama dengan Rp12.655.000. Kita tambahkan Rp1.750.000 ditambah Rp12.655.000 sama dengan Rp14.405.000. Apakah ini sudah balance? Tentu sudah. Berarti semua yang kita lakukan pada laporan serta transaksi usaha Kayla Boutique sudah benar. Maka
Untuk tabel persamaan dasar akuntansi, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, semuanya sudah balance. Berarti pekerjaan kita sudah benar. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.